Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Indragiri di channel yang membahas tentang tips praktis menulis dan menerbitkan buku dari nol. Nah, teman-teman, di kesempatan yang paling berbahagia ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang branding untuk penulis. Nah, di kesempatan yang ketiga ini atau part ketiga ini saya akan membahas satu hukum branding dari yang ditulis oleh Al dan Laura Ries di buku The 22 Immutable of Branding, Law of Branding. Jadi ada 22 hukum kekekalan supaya merek kita itu abadi gitu ya. Hukum ke-10 adalah hukum perluasan lini. Ini ya teman-teman ya. Hukum ini yang singkatnya begini. Beliau menulis untuk menghancurkan branding tuh gampang banget gitu. Caranya adalah kita memperluas lini. Jadi memperbanyak nama kita di produk-produk atau jasa gitu. Nah, begini adaptasi di kepenulisannya. Hari ini oke ya, ini tentang branding ya. Branding ini sebenarnya memang ya bukan berarti kalau kita nggak pakai branding itu kita salah, itu enggak. Cuman kalau kita pengen punya pembaca setia, di video sebelumnya ya, kita itu memang harus menggunakan mau nggak mau ya menggunakan ilmu branding gitu. Nah, terkait dengan perluasan tadi begini teman-teman, kalau diadaptasi di kepenulisan, teman-teman itu hari ini misalnya bulan ini menerbitkan satu buku tentang puisi, oke ya. Kemudian 3 bulan kemudian teman-teman menerbitkan novel, temanya juga masih umum gitu ya. Kemudian 3 bulan kemudian teman-teman membuat buku tentang menulis buku tentang resep makanan. Jadi namanya teman-teman itu ada di berbagai jenis buku gitu, genre buku, tema buku, macam-macam gitu ya. Jadi terkait dengan hukum branding yang ke-10 dari Al dan Laura Ries tadi, cara kita untuk menghancurkan brand adalah dengan menempatkan nama kita. Misalnya Apu Indragiri. Apu Indragiri kan sudah dikenal sebagai praktisi menulis kreatif. Jadi buku-bukunya itu ya tentang menulis kreatif secara praktis gitu. Kemudian satu hari saya itu membuat buku tentang panduan menikah. Kemudian karena saya punya banyak ide nih, kemudian saya mau buka restoran. Kemudian saya membuat buku tentang cara membuat resep burger misalnya. Terjun ke dunia kuliner, temanya kuliner. Dari creative writing, kemudian tadi apa ya? Panduan menikah. Kemudian buku kuliner. Jadi loncat-loncat begitu. Nama saya ada di berbagai tema. Ini contoh ya, berbagai ragam. Jadi orang tuh bingung. Sebenarnya Apu Indragiri itu penulis apaan gitu. Yang biasa yang baca tentang creative writing, buku-buku misalnya 30 hari menerbitkan buku misalnya. Kemudian 101 creative writing notes Apu Indragiri. The Power of Writing Habit. Kemudian tiba-tiba membuat buku tentang panduan menikah gitu. Apalagi kemudian ternyata laku juga. Nah, karena lagi ini tema poligami, saya kemudian menulis cara praktis berpoligami secara syar'i misalnya.
ternyata laku juga. Kemudian saya membuat buku yang lain gitu. Jadi pembaca itu kebingungan gitu. Sebenarnya Apu Indragiri itu sedang menulis apa? Nah, beda lagi kalau saya hanya fokus di menulis tentang creative writing. Apakah ini sebenarnya pedoman baku? Sebenarnya tidak ya. Ini supaya kita punya persepsi yang abadi di pembaca, sehingga pembaca kita itu punya pembaca setia. Kalau kita loncat ke sana ke sini, ibarat sederhana selain ilustrasi dari saya tadi ya. Misalnya hari ini kita di pinggir jalan itu di trotoar jualan gorengan. Kemudian seminggu berikutnya karena nggak laku kita jualan bubur kacang hijau. 3 hari kemudian kita jualan empek-empek. Orang tuh dan wajah kita tuh sama di situ. Kita yang jualan sendiri gitu. Orang-orang pasti akan lihat. Sebenarnya orang itu tadi itu jualan apa sih? Awalnya jualan apa tadi ya? Jualan gorengan, kemudian burjo, kemudian empek-empek. Gak jelas itu. Nah, tentu saja brand itu untuk eksis butuh waktu ya. Dan nanti secara bertahap kita akan bahas juga bagaimana caranya kita bisa mengeksiskan brand penulis kita gitu. Jadi brand untuk penulis itu ya penting nggak penting sih, tapi menurut saya penting banget gitu. Tergantung kita. Kalau nggak pakai brand pun sebenarnya tidak salah juga, cuman ya mungkin kita akan hanya dilihat sebagai penulis yang selintas saja, selayang pandang aja, nggak jelas kita tuh di benak pembaca itu kita nggak punya brand yang jelas begitu ya. Mudah-mudahan hukum ke-10 dari 22 The Immutable Law of Branding ini dari Laura Rees bisa memberikan inspirasi atau wacana baru atau ilmu baru untuk teman-teman yang kebingungan nih, kok saya sepertinya belum punya pembaca atau yang mengikuti ilmu yang saya sharingkan di buku misalnya seperti itu. Nah, cobalah sekali-kali perhatikan brandingnya teman-teman, mulai dari jenis tulisan, kemudian tema dan lain-lain ya. Di awal-awal sudah saya singgung sedikit. Silakan disimak part atau bagian selanjutnya dari serial branding untuk menulis. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung selalu channel YouTube Apu Indragiri Channel dengan like, comment, share, dan bagi yang belum atau baru menonton pertama kali channel ini, silahkan di subscribe dan pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Apu Indragiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.